punya pesek mancung di operasi kan ekstrim gitu ya. Kalau untuk mempermudah contohnya adalah ya itu tadi mungkin bisa mungkin dimancungkan dan sebagainya. Contohnya mungkin artis. Ya. Dia pasti menjadi artis ingin diidolakan oleh masyarakat kan. Nah, masyarakat mengidolakan dia pasti meniru dari cara berpakaian, gaya hidup dan sebagainya. Itu kan ekstrim, ya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, detach individual. Mereka yang memiliki keinginan kuat akan kemandirian, menggantungkan pada diri sendiri dan kebebasan dari kewajiban. Ada yang bisa. Yang ketiga, detach individual. Buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri bisa. Karena ingin mandiri dan enggak dari kan bebas dari kewajiban. Nah, ya. Kalau mungkin kerja di orang kewajiban kita harus On time jam segini, jam segitu. Kerjanya harus hari ini sampai hari ini. Kalau kita usaha sendiri, kita bisa Fleksibel. Kalau kita mau semakin banyak penghasilan, ya kita semakin meningkatkan jam buka kita buka lebih awal, kita tutup lebih malam. Kalau memang kita ingin liburan seminggu atau sebulan pun tidak masalah kan seperti itu. Dan semoga mas-mas dan mbak nantinya bisa menjadi seperti itu. Ya, maksudnya nanti bisa buka usaha sendiri, membuka lapangan kerja, memberikan pekerjaan untuk teman-teman yang lain. Itu harapannya. Sudah jelas saja. Kemudian ini ketiga, teori trade. Teori ini menggunakan kuantitatif atau empiris. Dengan adanya tes selected single trait personality mengukur hanya satu trait dari manusia, misalkan tingkat keinovativan konsumen, tingkat kesesuaian konsumen dengan lingkungan, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk luar negeri. Kalau yang sebelum ini tadi kan lebih menekankan kepada pendekatan sosial, ya kan? Jadi kita melihat orang itu agresif atau mandiri, individu, terus dia punya ingin dicintai, dia ingin punya rasa ingin dihargai, seperti itu kan lebih ke pendekatan sosial dengan orang lain. Kalau ini lebih ke metode kuantitatif. Kalau ke kuantitatif itu lebih ke kita biasanya menggunakan pengukurannya menggunakan angka. Kuantitatif pengukurannya menggunakan angka. Contohnya tingkat keinovatifan konsumen seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan kita memberikan kuesioner, misalnya seperti itu. Kesesuaian konsumen dengan lingkungannya. Konsumen saat ini menyukai barang yang seperti apa? Terus barang yang diinginkan konsumen seperti apa? Selera konsumen saat ini dia menyukai yang seperti apa? Seperti itu. Masih bingung? Sudah? Kemudian kepribadian dan keragaman konsumen. Beberapa hal yang digunakan untuk mengetahui karakteristik konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini ada 4. Yang pertama, keinovativan konsumen dan karakteristik yang terkait. Ada yang mau berpendapat? Kepribadian dan keragaman konsumen. Jika kita lihat dari kata-katanya, keinovatifan konsumen dan karakteristik yang terkait.
Taufik mau coba banyak banget kok penjelasannya. apa? Panjang banget penjelasannya. Satu-satu enggak apa-apa Mas. Sama-sama belajar. Gimana? Mau coba menjelaskan? Dari yang awas tingkat keinovatifan dulu Mas. Kalau tingkat keinovatifan itu sendiri, kalau misalkan lihat dari tingkat konsumen itu dapat menggunakan instrumen mana yang dibutuhkan para konsumsi. Kalau secara itunya misalkan eh, apa itu namanya kuesioner atau kayak kuesioner gitu ya, yang melihat tingkat keinovasikan itu. Jadi misalkan barang ini seperti apa, kalau misalkan ada barang ini kayak apa kayak gitu. Ya, jadi kita bahas satu-satu Mas ya. Dari keinovatifan seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi, untuk mengukur ini biasanya kita membutuhkan alat bantu yaitu sebuah kuesioner. Jadi di kuesioner tersebut kita dapat menanyakan kepada konsumen, mungkin kita memiliki suatu barang, barang mungkin kita memiliki satu jenis barang, kemudian kita ingin menganalisis seperti apa tanggapan eh, konsumen mengenai barang kita tersebut, sehingga kita membutuhkan alat bantu sebuah kuesioner. Jadi kita dapat menanyakan seperti apa barang yang kita jual, mungkin dari bentuknya, mungkin dari kalau makanan rasanya, kalau barang elektronik mungkin kegunaannya seperti itu. Sedangkan dari keinovatifan konsumen yang selanjutnya ada dogmatisme. Ayo, ada yang mau menjelaskan apa satu-satu? Bapak, Ibu itu Ya. Jadi tingkat keinovatifan konsumen dan karakteristik yang terkait kan ada 5. Ini sekarang menginjak yang kedua yaitu dogmatisme. Ada yang mau menjelaskan? Yang pertama kan keinovatifan konsumen, kan ada 5. dogmatisme. Belum ada? Enggak ada. Kalau belum, jadi dogmatisme itu lebih kepada
mungkin tingkat kepercayaan atau kekakuan kita. Jadi mungkin kita melihat suatu barang ataupun suatu produk eh, di mungkin sarana promosinya lewat televisi, kita mungkin akan lebih percaya jika yang memerankan atau yang mempromosikan adalah orang-orang yang lebih terkenal seperti itu. Contohnya idola kita, memang kita senang kepada siapa, Agnes umpama ya, yang para wanita cewek, mungkin Agnes memerankan iklan apa, baju, sepatu ataupun sampo seperti itu, mungkin kita akan mengikuti untuk menggunakan itu daripada yang memerankan katakanlah siapa artis yang mungkin kita kurang senang seperti itu. Itu lebih ke itu tadi. Yang ketiga, karakter sosial. Ayo, yang mau mencoba. Karakter ini sudah di babak sebelumnya. kalau karakter sosial itu ada dua titik Ya, ekstrim, yaitu inner dan outer directedness. Kalau outer itu kepercayaan kita dengan mengkalkulasikan dengan data-data nilai seperti itu. Kalau inner bukan. Kalau outer balik, kalau inner itu data-data, kalau outer itu menerima masukan-masukan dari orang atau dari iklan atau apapun. ya. Seperti yang dikatakan Mas Taufik, dari karakter sosial ini sendiri ada dua, inner itu artinya dalam, dari dalam diri sendiri. Mungkin dari keyakinan kita bahwa seumpama kita menggunakan sebuah produk itu kita akan mengalami sebuah kepuasan. Kita menggunakan apa, barang elektronik, jika kita sudah tahu merek Samsung seperti itu, kita dari HP, TV dan segalanya kita memakai itu dari keyakinan kita. Keyakinan bisa dari pengalaman, bisa dari mungkin data yang ada, mungkin karena seperti ini. Kemudian order lain selain dari dalam diri, kan dari luar. Dari luar itu apa? Mungkin informasi dari orang lain, dari media, dari teman seperti itu. Sudah bisa dipahami karakter sosial. Untuk yang selanjutnya, keempat, tingkat stimulasi optimal. Saya mau mencoba. Itu akan kita sendiri. Ya, Ibu mau nyoba. Ya, jadi intinya di tingkat stimulasi optimal ini sendiri, jadi kita semama kita sudah nyaman dengan satu barang, sama seperti itu, contohnya barang elektronik tadi merek Samsung seperti itu. Tapi kita mungkin ada informasi jika HP merek Nokia ataupun PC dan sebagainya itu ya lebih bagus dengan harga yang mungkin lebih murah dari Samsung, tapi dengan ya dengan eh, fasilitas sama, mungkin lebar layar sama, kemudian kamera sama dan sebagainya, mungkin kita ingin mencoba barang tersebut.